Guru Dharma Sintau memulai dengan mengenang persahabatan yang lahir dari kesamaan kasih dan semangat melayani sesama. Ia menyebut Romo Yosef Uang sebagai sahabat dekat keluarga rohani. Walau cara mengajar dan bahasa iman mereka berbeda, hakikat yang mereka jalani sama. Ajaran boleh berbeda, tetapi praktik hidupnya satu. Menjaga kehidupan, membawa kedamaian, menenangkan hati manusia dan menghadirkan perdamaian bagi dunia. Yang satu adalah Guru Dharma Sintau, seorang biksu Buddhis kelahiran Myanmar tahun 1948. Ia mendirikan museum antaragama bertaraf internasional di Taipei, Taiwan. Ia menempuh jalan hidup yang tidak biasa, menjalani retret menyendiri sebagai latihan rohani, bahkan di tempat-tempat yang ekstrim, seperti kuburan tua dan pagoda yang menyimpan abu serta relik orang-orang yang telah meninggal. Jalan sunyi ini ia pilih sebagai sarana pendalaman batin dan pencarian makna hidup yang paling mendasar. Sahabatnya adalah Romo Yosef Wangroho, kelahiran tahun 1923, berasal dari provinsi Shandong di Tiongkok. Ia adalah tokoh yang sangat dihormati di kalangan umat Katolik Taiwan, dengan pengabdian lebih dari 60 tahun. Beliau ditabiskan menjadi imam dalam Ordo Fransiskan pada tahun 1951 ketika berusia 28 tahun. Sejak tahun 1957, Romo Wang melayani sebagai pastor paroki di Gereja Ratu Perdamaian di Kelung, hingga wafatnya pada 28 Juli 2021 di Taipei, Taiwan. Romo Wang melihat kehidupan asketis dan kesungguhan rohani dari Guru Dharma Sintau bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan imannya, tetapi sebagai bentuk pencarian rohani yang tulus dan patut dihormati. Walaupun setia pada keyakinan masing-masing, persahabatan mereka tidak pernah terhalang oleh perbedaan iman. Justru perbedaan itulah yang menjadi ruang dialog, saling belajar, dan saling memperkaya. Menjelang akhir tahun 2018, Guru Dharma Sintau bersama rombongan para master dari LGM Buddhist Society mengunjungi sahabat lamanya, Romo Yosef Uang. Saat itu Romo Wang sedang menjalankan tugas pastoral di Biara Karmelit Santa Perawan Maria di Hsinchu, Taiwan, tempat para suster menjalani kehidupan monastik yang tertutup dan penuh keheningan. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh rasa hormat. Sebagai biarawati dan biksuni dari dua tradisi iman yang berbeda, mereka saling tertarik untuk mengenal kehidupan rohani masing-masing. Sebagai salah satu komunitas religius dan disiplin hidup yang sangat ketat, para biarawati Karmelit mengikrarkan kalau seumur hidup tinggal dalam kesunyian, kesederhanaan materi, dan kekayaan rohani. Doa menjadi pusat kehidupan mereka sehari-hari. Dalam keheningan doa itu, mereka mempersembahkan permohonan bagi dunia, bagi mereka yang menderita, sakit, dan mengalami kesulitan hidup, agar memperoleh penghiburan, kedamaian, dan kesembuhan. Dalam dialog yang berlangsung akrab, Guru Dharma Sintau juga berbagi pengalamannya tentang iman dan kehidupan, menegaskan bahwa dunia ini ada banyak agama yang baik. Menurutnya manusia seharusnya diberi kebebasan untuk mengenal, mencari, dan memilih iman yang paling sesuai dengan hatinya. Jika seseorang menemukan iman yang ia cintai, hidupnya bisa menjadi lebih indah dan lebih bermakna. Baginya iman adalah fondasi kebahagiaan hidup. Tanpa iman, hidup mudah kehilangan arah. Ia menjelaskan bahwa ego tidak bisa dihancurkan dengan paksaan. Semakin besar keakuan, semakin besar konflik. Ego justru berkurang ketika seseorang melepaskan kepentingan diri sedikit demi sedikit. Saat ego mengecil, hubungan baik tumbuh. Saat ego membesar, relasi rusak. Banyak konflik dan peperangan berawal dari ego kecil yang tidak disadari. Manusia terikat pada banyak hal, diri, pandangan, identitas, pengalaman, bahkan ajaran. Buddhisme mengajak orang menyadari bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Jika hal ini dipahami, manusia tidak akan terlalu melekat atau berebut. Tubuh pun hanyalah fenomena sementara, yang bertahan adalah dimensi rohani. Ajaran baik dalam Buddhisme maupun dalam iman Katolik tidak boleh berhenti sebagai teori. Ajaran harus hidup dalam sikap dan tindakan. Dari kemanusiaan itulah manusia bergerak menuju yang ilahi. Ia melihat bahwa Katolik menekankan relasi pribadi dengan Tuhan melalui kasih dan pelayanan, sementara Buddhisme menekankan pelepasan keterikatan agar dimensi rohani tidak hilang.
Namun keduanya bertemu pada satu titik. Tanpa melepaskan ego, Tuhan tidak bisa sungguh hadir dalam diri manusia. Ego harus dilebur agar manusia mampu hidup secara benar dan suci. Guru Dharma Shinto juga menjelaskan mengapa dirinya mendirikan sebuah museum antar agama bertaraf internasional yang menampilkan agama-agama besar dunia. Museum ini lahir dari keprihatinannya terhadap maraknya ajaran dan kelompok keagamaan baru yang tidak memiliki akar sejarah yang kuat. Menurutnya, ajaran yang tidak sehat dapat menimbulkan kekacauan tidak hanya dalam keluarga tetapi juga dalam masyarakat. Karena itu ia merasa perlu menghadirkan agama-agama besar dan bersejarah seperti Buddhisme dan Kekristenan yang telah teruji oleh waktu, agar masyarakat memiliki rujukan yang jelas dan sehat dalam mencari iman. Tegasnya, museum ini bukanlah sarana promosi Buddhisme, melainkan ruang pembelajaran terbuka bagi siapapun yang ingin mengenal nilai-nilai luhur agama dan kemanusiaan. Ia juga menyoroti kegelisahan banyak generasi muda yang kehilangan arah hidup. Melalui museum ini ia berharap kaum muda dapat menemukan orientasi hidup dan nilai kehidupan tanpa dipaksa memeluk satu agama tertentu. Menurutnya, iman dibutuhkan manusia agar hidup menjadi lebih bermakna dan indah. Namun iman itu harus lahir dari pencarian yang jujur dan bebas. Ia juga membandingkan pendekatan spiritual dalam Buddhisme dan Katolik. Dalam Buddhisme, penderitaan manusia sering bersumber dari keterikatan pada hal-hal duniawi, sehingga pembebasan bisa dicapai dengan melepaskan ego. Sementara dalam iman Katolik, jalan pelayanan kepada sesama menjadi sarana utama membangun relasi yang saling melengkapi dan menghapus konflik. Meski berbeda jalan, tujuannya sama, membebaskan manusia dari penderitaan dan mengarahkan hidup pada kebaikan yang lebih luhur. Ketika ditanya mengapa seorang imam Katolik mau mengunjungi seorang guru Buddhis yang hidup menyendiri di pegunungan, Romo Yosef Wang menjawab dengan sederhana, karena di balik perbedaan agama, ada kerinduan yang sama untuk mencari kebenaran, melayani sesama dan mencintai dunia. Semua percakapan itu menunjukkan bahwa perbedaan iman bukanlah penghalang bagi persahabatan. Kisah ini menjadi kesaksian bahwa melalui kasih, dialog, dan saling berbagi pengalaman rohani, harapan akan perdamaian dunia tetap hidup. Di tengah dunia yang kerap terpecah oleh konflik, persahabatan lintas iman ini menghadirkan pesan sederhana namun kuat, bahwa manusia, apapun imannya, dipanggil untuk menjaga dunia dan mencintainya bersama-sama. 教会的我们就传统的习惯哈，我们省长哈，或者祝福他们大家哈，也祝福大家，全都帮助大家哈。愿主与你们同在，愿你的心灵同在，愿全能的天主、圣父、圣子、圣神降福你们。阿门。祝大家平安。